Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan aku mau bikin yang viral lagi, yaitu donat buah. Donatnya empuk banget, rasanya manis, asem, pokoknya enak banget. Kamu bakal dapet sensasi lain dari makan sepotong donat. Nah, penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, aku bakal aktifin raginya dulu, karena ragi yang aku pakai ini udah aku buka dari beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman punya ragi yang baru dibuka kemasannya, nggak usah tes ragi ya. Masukkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam gelas, kemudian tambahkan dengan seperempat sendok teh gula pasir, kemudian tambahkan dengan 25 ml air hangat. Jangan air panas ya, takutkan raginya malah mati. Untuk sampai tercampur rata, kemudian ini kita diamkan dulu 5-7 menit. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sambil menunggu kita bikin adonannya. 200 gram tepung terigu protein tinggi. Seperti ini aku pakai Cakra Kembar. Kemudian 50 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, teman-teman boleh pakai merek lain ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini udah aku ambil seperempat tadi ya untuk tes ragi. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian aku juga tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder. Pastikan baking powder yang teman-teman gunakan itu masih bagus ya. Aku pakai mereknya Penguin kayak gini. Tambahkan bread infuser, aku pakai Bakerin Plus. Kalau teman-teman nggak punya bread infuser, boleh di skip aja. Masukkan sekitar seperempat sendok teh, tapi kalau nggak pakai ini hasilnya bakalan beda. Tujuannya agar rotinya lebih lembut dan seratnya lebih bagus. Lanjut tambahkan dengan 1 butir telur dan 1 butir kuning telur. Aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Oke, selanjutnya ini ragi yang udah kita aktifin tadi. Alhamdulillah raginya aktif, tandanya masih banyak berbusa seperti ini. Kalau ragi teman-teman nggak menghasilkan busa kayak gini, berarti teman-teman wajib ganti dengan ragi yang baru ya. Ini kita aduk-aduk dulu sebelum kita masukkan ke dalam tepungnya. Oke, raginya udah masuk. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai dia itu membentuk gumpalan-gumpalan. Kalau udah ini kita bakal lanjut lagi dengan mixer sambil ditambahkan air dingin. Air dingin yang aku pakai ini air yang baru keluar dari kulkas ya. Bahkan sedikit demi sedikit. Penambahan jumlah air itu tergantung dengan kelembaban tepung yang teman-teman pakai, antara 90 sampai 100 ml. Adonannya udah setengah kalis, tambahkan dengan 1 sendok makan margarin dan seperempat sendok teh garam. Mixer lagi sampai adonannya kalis dan mulus. Ya, ini aku masak syuting bareng anak-anak, bareng si kakak, si dede. Jadi dia ikutan nimbrung gitu sambil ngeliatin aku bikin konten. Nah, ini udah lembut kayak gini, terus udah transparan kayak gini, cukup ya. Oke, selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian taburi dengan sedikit tepung. Keluarkan adonan yang udah kita mixer tadi, lanjut kita taruh di atas alas kerja. Jangan lupa tangannya ditepungin dulu ya biar nggak lengket. Langsung dihempas-hempaskan kayak gini biar udaranya keluar. Nah, kalau udah lanjut kita bagi jadi 12 bagian. Kalau untuk dijualan teman-teman boleh timbang ya. Kalau aku nggak ditimbang sama sekali, jadi cukup aku bagi-bagi aja kayak gini. Jadi kalau ditimbang itu porsinya bakalan sama satu sama lain. Teman boleh timbang 35 sampai 40 gram satu adonannya. Kalau teman-teman merasa tangannya masih lengket, lanjut aja tepungin dulu tangannya baru dibagi adonannya. Jadi otomatis nggak lengket lagi di tangan. Jangan adonannya yang dikasih tepung ya, tapi tangannya. Nah, ini udah selesai dibuletin semuanya. Lanjut kasih tepung nampan yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa pakai alas donat ya. Ambil adonan yang pertama kita bulatkan, kemudian masukkan ke dalam ring donat kayak gini. Langsung tengah-tengah menggunakan atas botol ya, kayak gini. Teman-teman bisa menggunakan alat lain. Lanjut untuk membolongkan bagian tengahnya, aku pakai speed yang ukuran gede. Jangan lupa ditepungin dulu ya biar nggak lengket ke adonan donatnya kayak gini. Nah, ini udah jadi, langsung aja kita tata di atas nampan yang udah kita kasih tepung tadi. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Jangan lupa ditutup ya, aku malah kelupaan. Tujuannya agar permukaan donatnya nggak kering.
Alhamdulillah udah selesai semuanya, dan ini akan kita proofing selama 45 sampai 1 jam tergantung di suhu sekitar ya, sambil ditutup seperti ini. Selanjutnya kita bikin fla vanila. Siapkan wajan, kemudian masukkan 20 gram tepung maizena, 45 gram gula pasir, dan tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam. Lanjut tambahkan dengan 250 ml susu cair. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Oke, kalau semua bahannya udah masuk, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata menggunakan whisk. Teman-teman juga bisa menggunakan spatula ya. Udah tercampur rata seperti ini, lanjut kita pindahkan ke atas kompor. Hidupkan api kompor dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk dan sambil dimasak seperti ini sampai dia itu kental. Aduk-aduk terus dan jangan sekali-sekali ditinggal. Nah, ini saatnya kita masukin margarinnya ya, kalau udah kental kayak gini. Kan margarin cukup 1 sendok makan aja. Aku pakai Palmia Royal, tapi kalau teman-teman mau pakai merek lain silahkan. Aduk-aduk terus sambil dimasak dengan api kecil aja sampai margarinnya tercampur dengan rata. Nah, ini udah aku salin ke dalam mangkok jadinya sebanyak ini. Langsung aja aku tutup menggunakan plastik agar bagian permukaannya itu nggak kering dan nggak cepet basi. Nah, ini siap aku simpan dulu di dalam kulkas. Nah, alhamdulillah adonan donatnya udah mengembang. Ini sekitar 50 menitan. Kebetulan di sini suhunya agak panas gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, adonan donat yang siap goreng itu kalau ditekan dia membekas tapi akan kembali seperti semula. Oke, ini siap kita goreng. Siapkan wajan, kemudian taruh minyak, dan di sini aku juga menambahkan minyak padat. Teman-teman bisa beli minyak padat ini di toko bahan kue juga banyak ya. Nah, ini aku masukin aja semuanya, nanti juga bakalan kepake kalau ada sisa. Oke, selanjutnya goreng donat. Nah, ini kalau tepungnya banyak otomatis kita nggak susah buat ngangkat karena dia bagian bawahnya nggak lengket sama sekali. Cukup minyaknya sekitar 60-70 derajat ya panasnya, jadi nggak yang minyak yang terlalu panas, agar bagian luarnya donat nggak keras dan di bagian dalamnya itu matang merata. Nah, goreng donat di bagian bawahnya ini cukup sekitar 50 menit salah ya, 50 detik aja, kemudian balik lagi seperti ini. Nah, alhamdulillah hasilnya montok-montok banget, teman-teman bisa lihat. Kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan, ini bisa kita balik. Nah, kalau udah mateng di kedua sisinya, angkat dan tiriskan. Ini adalah salah satu tips agar donatnya itu nggak kempes ya. Cukup dihentak-hentakan seperti ini. Alhamdulillah donatnya udah selesai digoreng semua. Nah, ini aku bakal lubangin lagi untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan lubang botol seperti ini, biar nanti gampang naruh selai fla vanilanya ya. Kalau udah dibolongin, lanjut kita tekan-tekan sampai agak ke dalam gitu. Lanjut, ini donatnya bakal kita taburi dengan gula halus. Bisa pakai gula halus atau gula halus yang dicampur dengan susu bubuk, itu malah jadi lebih enak. Aku di sini pakai percampuran gula halus dengan susu bubuk ya, biar ada rasa susu-susunya gitu. Nah, lanjut taruh aja fla vanila yang udah kita bikin tadi. Nah, sebelumnya fla vanilanya udah kita masukin ke dalam piping bag ya, biar gampang untuk naruh di donatnya. Oke, untuk topping aku pakai irisan stroberi seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai topping buah lain boleh silahkan. Nah, biar lebih cantik aku kasih irisan dari DCC atau irisan coklat. Teman-teman bisa menggunakan potongan anggur, melon, stroberi, nanas, dan lain sebagainya. Sesuaikan aja topping dengan selera masing-masing. Nah, alhamdulillah udah selesai semua. Donat ini cocok banget untuk cemilan keluarga ataupun ide usaha kekinian. Temen bisa jual persatuan ataupun dikemas di dalam box. Allah tabarakallah, donat buah ini memang bener-bener viral banget karena dari tampilannya yang cakep dan rasanya yang enak banget. Jadi perpaduan antara manis, gurih, dan asam dari buahnya. Jadi manis, gurih, seger gitu. Nah, teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Ini donatnya empuk banget. Nah, bisa dilihat ya.
Kalau teman-teman recook, insya Allah ini anti gagal asal ngikutin step by stepnya. Nah, untuk kreasi lain di bagian dalamnya teman-teman bisa isi dengan selai coklat ataupun selai stroberi. Donatnya empuk banget, seratnya cantik banget, teman-teman bisa lihat, dan gak banyak menyerap minyak. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat ya untuk video donat buahnya. Lupa di recook, jangan lupa share juga ya ke akun sosial media yang kalian punya. Semoga video donat buah ini lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.